Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan kepada kita nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat bertatap maya pada kesempatan sore hari ini. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, tidak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in dan tabiatnya, dan semoga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya robbal alamin. Amin ya Yang rabbal. terhormat dan yang saya hormati Bapak Dr. Elan Sumarna MAG, juga yang terhormat dan yang saya hormati hadirin jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi di kajian hadis Sahih Bukhari pada kesempatan sore hari ini. Adapun rangkaian sesi demi sesi pada kesempatan sore hari ini antara lain, yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua ada langsung ke penyampaian tausiah atau penyampaian ilmu, yang insya Allah akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Dr. Elan Sumarna MAG. Yang ketiga yaitu ada sesi tanya jawab. Dan yang keempat selanjutnya yaitu ada sesi closing statement dan doa bersama. Dan diakhiri dengan penutupan. Baik hadirin jemaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengefektifkan waktu, marilah kita buka acara kajian pada sore hari ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga dengan dibacakannya basmalah secara bersama-sama dapat menambah keberkahan pada kegiatan kajian sore hari ini. Baik, untuk selanjutnya yaitu akan ada penyampaian ilmu atau tausiah yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Dr. Elan Sumarna MAG. Sebelum itu, izinkan saya untuk menyapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Bapak, bagaimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah, biiznillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Juga sekaligus mohon maaf Bapak tadi sempat sedikit telat itu 1-2 menit. Ya, nggak apa-apa. Ya baik Bapak. Apakah sudah siap Bapak untuk menyampaikan ilmunya pada kesempatan Insya hari ini? Allah. Insya Allah. Baik Bapak. Baik hadirin jemaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikarenakan yang terhormat Bapak Dr. Elan Sumarna sudah siap dan juga mungkin hadirin sudah tidak sabar untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mungkin langsung saja kepada yang terhormat Bapak Dr. Elan Sumarna MAG, saya persilakan. Mangga Bapak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun, fa innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu
kalladzina nasullaha wa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Jamaah yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah dengan izin Allah kita masih bisa bersua, bertatap maya tadi sampaikan, walaupun masih dalam Zoom begitu. Dengan izin Allah kita bisa melaksanakan apa yang sudah kita azamkan, yakni mengkaji terus sunnah-sunnah nabawiyah melalui kitab Sahih Bukhari yang menjadi rujukan utama setelah Al-Quran dan setelah Al-Quran maksudnya. Kenapa? Karena seperti yang sampaikan para ulama, as-sahul kutub ba'da kitabillah Bukhari wa Muslim. Jadi sesohih-sohihnya kitab atau kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah Bukhari dan Muslim. Nah, ini jamaah yang Allah muliakan. Pada kesempatan ini kita akan membuka sunnah nabawiyah, yakni dalam kitab Bukhari, kitab Sahih Bukhari. Insya Allah jamaah sekalian, pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang masjid di rumah, betul ya. Namun seperti biasa di sini disampaikan dulu nasihat-nasihat yang ditujukan untuk diri saya sendiri, juga untuk jamaah yang Allah muliakan. Jamaah yang Allah muliakan, Allah berfirman dalam salah sebuah suratnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, kepada kita semua insyaallah ditujukannya. Ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Jadi Allah meminta kepada kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Senantiasa melaksanakan perintah Allah, senantiasa menjauhi apa yang dilarangnya. Dan wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah kita untuk memperhatikan apa yang sudah lewat dengan tujuan memperbaiki esok lusa. Nah, begitu. Jadi jamaah yang Allah muliakan, ini perintah Allah untuk senantiasa kita itu mengevaluasi diri. Mungkin keberhasilan kita untuk merubah apa yang tidak baik hari ini untuk esok lusa mungkin tidak berhasil. Tetapi yang diperhatikan oleh Allah adalah kemampuan untuk mengevaluasinya. Begitu. Kemampuan untuk mengevaluasinya. Maksudnya akankah atau sudahkah kita ini mengevaluasi diri? Itu yang jadi titik poinnya. Nah, kemudian wattaqullaha, Allah mengulangi perintahnya lagi untuk bertakwa kepada Allah dalam melaksanakan semua azam-azam yang sudah kita tetapkan, kita rencanakan. Innallaha khabirum bima ta'malun, dan untuk diingat bahwa Allah itu mengetahui apa yang akan kita lakukan, termasuk daripada azam-azam kita, termasuk dari apa yang sudah kita rencanakan. Jamaah yang Allah muliakan, Bapak dan Ibu dimanapun Anda berada, demikian juga sahabat karib kerabat, dan tidak lupa adik-adik mahasiswa dan pelajar yang Bapak cintai. Nah, pesan daripada ayat yang pesan ayat selanjutnya adalah wala takunu, dan janganlah
kalian menjadi itu kalladzina nasullaha, seperti orang-orang yang melupakan Allah. Nah, adakah orang-orang yang melupakan Allah? Tentu ada dan banyak. Begitu ya. Jadi sebelum kita lengah dan lupa, sesungguhnya di belakang kita banyak orang-orang yang melupakan Allah, yang fa'angsahum anfusahum. Mereka ketika melupakan Allah, Allah pun juga melupakan mereka. Nah, karena sifatnya kalau kita lupa, Allah pun lupa. Kalau kita ingat, maka Allah selalu mengingat kita. Nah, jamaah yang Allah muliakan, tentu saja ulaika humul fasikun, mereka yang lupa kepada Allah itu adalah orang-orang yang fasik. Jamaah yang Allah muliakan, dengan bahasan kita ini, semoga kita ini tidak termasuk kepada mereka yang lupa kepada Allah. Itu dengan melaksanakan ibadah sholat, dan tentu saja melaksanakan ibadah sholat itu adalah harus dengan ilmu yang kita miliki. Baik jamaah yang Allah muliakan, kita kembali kepada bahasan kita. Nah ini seperti yang terlihat di jamaah sekalian, itu kita masuk kepada babul masajid fil buyut. Nah ini nama apa judulnya? Judulnya adalah bab tentang masjid-masjid di rumah-rumah, begitu. Nah, jamaah yang Allah muliakan, kalau di player itu disebutkan di sana, bolehkah ada masjid di rumah, gitu ya, di dalam rumah. Nah, sesungguhnya seperti yang sudah kita pahami, bahwa judul itu diambil dari ringkasan saja, ringkasan pembahasan kita, sementara judul aslinya adalah seperti yang disampaikan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya ini. Nah, adapun judulnya adalah seperti yang terlihat tadi. Jadi judulnya adalah babul masajid fil buyut. Jadi bab tentang masjid-masjid di rumah-rumah, begitu. Nah, jamaah yang Allah muliakan, sebentar ini ada apa nih? Nah, kita matikan. Nah, ya udah cukup. Imam Bukhari memulai bahasan ini dengan mengutip perkataan salah seorang sahabat yang namanya Al-Bara bin Azib. Kata beliau, wasolla, dan beliau sholat. Nah, ya, wasolla, beliau sholat. Siapa? Al-Bara bin Azib tadi, ya. Wasolla, beliau itu, dan sholat siapa? Al-Bara bin Azib. Di mana beliau sholat itu? Fi masjidihi, di masjidnya, fi darihi, yang ada di rumahnya, itu jamaatan, secara berjamaah. Nah, begitu ya. Ini perbuatan sahabat ini, ya. Jadi beliau, yaitu Al-Bara bin Azib, itu beliau sholatnya di masjid yang ada di rumahnya. Jadi di rumahnya itu ada masjid. Nah, tentu saja pemaknaan masjid di sini maksudnya adalah bukan masjid dalam arti seperti bangunan yang kita lihat, begitu ya. Tapi masjid di sini ada sebuah ruangan tempat sholat yang ada di rumah, atau dengan bahasa kita hari ini adalah musola, begitu. Jadi dengan demikian di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di tiap rumah itu ada musola, ya, yang saat itu disebut sebagai masjid. Nah, begitu. Jamaah yang Allah muliakan, apa fungsinya? Sesungguhnya apa fungsi musola yang ada di masjid, di rumah itu? Nah, musola yang ada di rumah-rumah itu adalah
sebagai implementasi dari perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwa jangan jadi di rumah kita ini seperti kuburan yang sepi dari dzikir, yang sepi dari orang-orang yang sholat, yang sepi dari bacaan Al-Quran. Itu perintah Nabi. Maka kata Rasulullah dalam hadis yang nanti akan kita temui nanti ya, jadikan rumah-rumah kita ini adalah tempat yang bisa menyejukkan hati kita, menyejukkan keluarga kita, menyejukkan siapapun yang tinggal di rumah kita dengan dijadikannya tempat sholat, dijadikannya tempat kita bertadabur Al-Quran, tempat zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi dari implementasi hadis tadi, maka para sahabat membuat masjid di dalam rumah, atau dengan kata lain membuat musola-musola di dalam rumah untuk sholat berjamaah. Gitu. Baik, jamaah sekalian, kita masuk ke hadisnya. Nah, ini hadisnya ini panjang sekali, bisa dilihat oleh jamaah sekalian. Nah, ini kita mulai dari sanadnya dahulu. Nah, kita mulai dari sanadnya dahulu. Haddatsana, kata Imam Bukhari, haddatsana telah menceritakan kepada kami. Siapa? Sa'id bin Ufair. Nah, jadi dengan demikian Sa'id bin Ufair itulah rawi terakhir atau guru daripada Imam Bukhari. Sehingga ketika Imam Bukhari menuliskan hadis ini, beliau bertanggung jawab atas apa yang dituliskannya dengan menunjuk gurunya sebagai sandaran yang pertama atau sanad pertama. Nah, qala kemudian berkata, siapa yang berkata? Yaitu Sa'id bin Ufair. Beliau berkata dalam rangka mempertanggungjawabkan hadis yang disampaikan kepada Imam Bukhari, bahwa beliau pun mendapat dari gurunya dengan mengatakan hadatsani telah menceritakan kepada kami Al-Lais, yaitu Lais, Imam Lais. Berarti Lais adalah gurunya dari Sa'id bin Ufair. Qala kemudian beliau yaitu Lais berkata juga dalam rangka sama mempertanggungjawabkan apa yang diriwayatkan kepada Lais, yakni haddatsani telah Ya, baik hadirin yang terhormat dan yang saya hormati. Mungkin dikarenakan Bapak yang sedang terkena perjalanan, jadi mohon ditunggu sebentar.
Ya. Ya, Assalamualaikum Bapak. Dalam Ya, kata Bapak. mohon maaf ini terlempar. Oh iya Bapak. Terlempar. Ya. Ya, mohon maaf terlempar jamaah yang Allah muliakan. Ya, Baik, kita mulai lagi. Ya, Pak. Kita mulai lagi. Ini biasa. Kalau ini Ega ini lagi di mana ini Ega? Jadi Bapak lagi di PKN. Oh iya, baik. Ya, kita lanjutkan. Nah, ya, baik jamaah yang Allah muliakan, mohon maaf nih biasa ya kalau pagi ini suka terlempar. Ya, baik. Kita lanjutkan. Kata qala kata Ibnu Syihab, kita lanjutkan. Akhbaroni telah mengabarkan kepadaku siapa Mahmud bin Robi al-Ansori. Kata beliau, ana Itban bin Malik wahwa min ashabi Rasulillah. Bahwa Itban bin Malik, sementara beliau ini adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu. Dia itu adalah miman syahida badron, orang yang ikut pada perang Badar dari kalangan Ansor. Nah, gitu ya. Annahu bahwa beliau itu Itban tadi ata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pernah menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, faqala, dan berkata kepada Rasulullah. Kata Itban, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Kata Itban, qad angkartu basari, aku mengingkari pandanganku sendiri. Maksudnya Itban itu ya bukan tidak mau tahu ya. Jadi ya gimana lagi katanya. Nah, apa yang disampaikan oleh beliau Itban? Wa ana usoli, aku ini kalaulah sholat li qaumi, untuk kaumku. Ya, aku ini sholat untuk kaumku, mengimami mereka. Fa idza kanatil amtor, apabila hujan lebat, maka salah alwadi, hujan itu menggenangi lembah. Nah, karena beliau itu tinggal di suatu lembah, begitu ya. Jadi ketika hujan lebat, maka hujan itu menggenangi lembah, yang menggenangi lembah alladzi baini wa bainahum, yang memisahkan aku dengan mereka. Nah, begitu ya. Jadi kata Itban, ya Rasulullah, aku ini mengingkari pandanganku. Maksudnya ya sepertinya saya itu tidak tahu menahu. Jadi karena aku ini kan sholat untuk kaumku. Tetapi kalau hujan lebat, maka hujan itu menggenangi lembah sehingga memisahkan antaraku dengan kaumku. Yang akibatnya lam astati, aku tidak mampu an atia, untuk bisa datang masjidahum, ke masjid mereka, fa usolli, untuk sholat bihim, bersama mereka. Nah, kata Itban, ya Rasulullah, kalau hujan lebat, maka hujan itu menggenangi lembah dan memisahkan aku dengan mereka, sehingga aku tidak bisa sholat bersama mereka di masjidnya. Nah, padahal kata Itban, wawadidtu, aku ini sangat senang, sangat ingin, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya, untuk sholat bersama mereka. Nah ini ya, jadi ini jamaah yang Allah muliakan, begitu tingginya para sahabat dalam rangka ingin sholat bersama mereka, bersama umat, begitu ya. Tetapi kondisinya seperti itu. Nah, karena itu beliau mengusulkan kepada Rasulullah begini, annaka, bahwasanya engkau tak tini, bisakah engkau datang kepadaku, waktu sholia,
untuk sholat fi baiti di rumahku ya Rasulullah. Nah ini usul. Karena keinginan untuk ingin sholat bersama Nabi, begitu ya, tidak mampu karena kondisi tadi, hujan lebat tadi, sehingga menggenangi lembah. Bolehkah engkau ya Rasulullah secara pribadi engkau sholat di rumahku? Nah, kemudian ini usulan daripada Itban tadi. Fattakhidhu, kemudian jadikanlah rumahku itu musolan sebagai tempat sholat. Begitu. Qala, kemudian berkata, ya, perawi hadis ini, faqala lahu, kemudian berkata kepada Itban, siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW menanggapi permintaan Itban tadi dengan mengatakan, sa'af'alu insyaallah, kata Rasul, aku insya Allah akan memenuhi panggilanmu, memenuhi undanganmu untuk sholat di rumahnya Itban. Gitu. Nah, qala Itban. Nah, sekarang Itban yang berkata. Ya, Itban yang berkata. Kata Itban menuturkan apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah tadi ya. Pagoda, maka berpagi-pagi. Siapa yang berpagi-pagi? Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wa Abu Bakrin bersama Abu Bakar. Ya, jadi Rasulullah SAW itu berpagi-pagi ya bersama Abu Bakar. Hina irtafa'an nahar, itu ketika menjelang siang. Ya, jadi ketika menjelang siang berpagi-pagilah, bersegeralah Abu Bakar dan Rasulullah SAW pergi. Ya, nah sesampainya di rumah Itban, fasta'zana, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta izin. Nah, minta izin, kemudian fa'adzintu lahu, aku pun mengizinkan beliau. Ya, nah, falam yajlis, ketika itu Rasul tidak duduk. Hatta dakhalal bait, sehingga beliau masuk ke rumah. Ya, jadi Rasulullah tidak duduk ketika dipersilahkan sampai beliau masuk ke rumah. Nah, tsumma, kemudian qala, Rasulullah bersabda, aina tuhibbu, di mana engkau menginginkan an usoli, supaya aku bisa bersolat, melaksanakan solat min baitika, di rumah wahai Itban. Kata Rasul SAW, wahai Itban, tempat mana yang kau sukai sehingga aku bisa melaksanakan solat di rumahmu ini. Itu kata Rasul SAW. Kemudian qala, Itban berkata, fa'asartu, maka aku mengisyaratkan kepada beliau, ila nahiyatin minal bait, di sudut rumah. Nah, di sana ajalah sambil Itban menunjukkan tempat di sudut rumah. Kemudian faqoma, maka kemudian berdirilah siapa? Rasulullah SAW. Rasulullah SAW kemudian berdiri. Nah, untuk sholat maksudnya, fakabbaro, dia mulai dengan takbir, Allahu Akbar, ya. Nah, kemudian fakumna, kemudian kami semuanya, Abu Bakar, Itban, dan beberapa sahabat yang lain itu berdiri, ya, ikut berdiri bersama Nabi. Fasoffana, kami menyusun saf, kemudian fasolli, menyusun saf di belakang Nabi, fasolli, dan kemudian Nabi sholat bersama mereka, itu rok'ata, ini dua rokaat, summa sallama, kemudian bersalam, begitu ya. Jadi sholat 2 rakaat sampai tuntas, sampai salam, gitu. Nah, qala, kemudian Itban berkata, wahayasnahu, kami menahan beliau setelah sholat,
Itban menahan beliau, menahan Rasulullah SAW ala jazirotin untuk makan-makan sonakna ha yang telah kami siapkan untuk makanan itu lahu buat beliau. Jadi setelah sholat itu kemudian kami menahan beliau, menahan Rasulullah SAW untuk makan-makan di tempatnya. Ya. Qala kemudian Kemudian riwayat hadis ini mengatakan fa'aba fil bait, beberapa orang keluar, ya. Nah, beberapa orang kembali berkumpul, maksudnya kembali berkumpul min hadadar, dari rumah itu, ya. Kemudian fajtama'u, mereka berkumpul kembali, faqala qail, kemudian seseorang berkata dari mereka, kata seseorang tadi, Aina Malik bin Adukhaishi, Aina Malik bin Adukhaisin, di mana itu Malik bin Adukhaisin, atau Ibnu Dukhshun, atau Ibnu Dukhshun. Nah, kemudian atas pertanyaan tadi, faqala ba'duhum, sebagian mereka menjawab, dzalika munafikun, orang itu orang munafik. La yuhibbullaha, yang tidak ya, Malik di mana Malik Shin tadi. Nah, kata yang lain itu dia munafik, orang itu tidak ikut sholat katanya, ya, karena dia itu pergi. Oh, kalau begitu kata orang yang lain, memang dia itu orang munafik yang tidak mencintai Allah dan Rasulnya. Nah, mendengar obrolan begitu, bagaimana Nabi menyikapinya? Nah, faqala, maka berkata Rasulullah SAW, ya, Rasulullah SAW berkata, la takul, jangan engkau mengatakan dzalika, yang demikian, ya, ala, ketahuilah, tarohu, bahwa engkau lihat dia itu sudah mengucapkan la ilaha illallah, yang ucapan tadi itu adalah yuridu bidzalika wajhallah, menginginkan akan karunia Allah, menginginkan akan wajah Allah, menginginkan akan ya kemurnian kepada Allah, ya. Kemudian qala ini hadis tadi, ya, mengatakan begini, riwayat hadis tadi, Allah wa Rasul a'lam, Allah ya dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala, kemudian periwayat hadis ini mengatakan, fa inna, karena sesungguhnya kami melihat wajhahu, wajah beliau, wa nasihahu, dan nasihat beliau, ilal munafik. Artinya kami melihat Rasulullah SAW itu menasehati menasihati orang munafik tadi, ya. Kemudian qala Rasulullah SAW bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, qad harama, mengharamkan alanar, kepada orang mengharamkan neraka, man qala la ilallah, siapa saja yang mengucapkan la ilallah, yabtagi bidzalika, yang ucapannya itu mengharapkan wajah Allah, harapkan karunia Allah Subhanahu wa taala, gitu. Nah, ini jamaah, ini panjang sekali ini hadis ini, ya, bisa dilihat terjemahnya. Bisa dilihat terjemahnya ini begitu panjang, tetapi intinya bahwa
Itban itu mengeluh kepada Rasulullah SAW. Itban itu adalah seorang sahabat yang alumni Badar. Seorang sahabat yang ikut perang Badar itu mengeluh kepada Rasulullah SAW bahwa aku selalu terputus untuk bersolat dengan engkau ya Rasulullah dan dengan kaum muslimin yang lainnya. Karena kalau hujan tiba, air hujan itu menggenangi lembah sehingga tidak bisa terhalang untuk pergi ke masjid. Nah, kemudian beliau mengusulkan untuk supaya Rasulullah secara khusus menyempatkan waktunya untuk sholat bersama beliau di rumahnya. Nah, begitu. Nah, tetapi dalam sholat itu ada seorang munafik yang namanya Malik bin Adukhais atau Ibnu Dukhis, ya. Nah, dia tidak ikut sholat sehingga ditanyakan oleh orang-orang kemana dia. Nah, kemudian orang-orang membahasnya itu mah orang munafik katanya ya, orang munafik. Nah, mendengar ucapan itu Rasulullah kemudian bersabda bahwasanya dia itu orang munafik itu kalau dia betul-betul bersyahadatnya karena Allah itu dia akan masuk surga, begitu seperti hadis yang sampaikan tadi. Nah, itu jamaah sekalian bahasan kita hari ini. Coba kita lihat penjelasan hadisnya, panjang sekali ya hadisnya. Nah, jamaah sekalian tadi nasihat takwanya sudah ya, nasihat takwanya sudah, jamaah sekalian. Kita masuk kepada langsung kepada bahasan ya. Hanya untuk mengulang bahasan kita kemarin itu kita bicara tentang apa ya Ega ya? Coba masih ingat Ega tentang apa kita bahas kemarin? Tentang Pak Ustadz Rohman tentang apa? Ada Pak Ustadz Rohman atau yang lain? Kita membahas tentang kiblat, Pak, kalau tidak salah. Kiblat ya, tentang kiblat ya. Tentang kiblat ya, gitu tentang bahwa kalau kita di kendaraan boleh kiblat itu mengikuti arah kendaraan, tidak ya begitu. Atau kita di rumah sakit kita tidur kan mungkin menghadap kiblat, mungkin tidak. Maka arah kiblat itu adalah ke arah ranjang kita, begitu, ke arah ranjang kita itu begitu. Nah, itu intinya. Nah, hadis tadi jamaah sekalian adalah bercerita tentang tingginya derajat orang yang ikut perang Badar, yaitu Itban tadi. Sehingga Rasulullah SAW itu dengan sengaja memenuhi permintaan Itban untuk sholat bersamanya di rumahnya, gitu ya. Karena memang amat mulia alumni Badar itu, ya, dalam pandangan Allah dan Rasulnya, gitu ya. Nah, yang kedua, jamaah sekalian ini, yang kedua, bolehnya sholat di rumah jika ada musholanya. Nah, ya, jamaah sekalian, di zaman Nabi itu ternyata di rumah-rumah zaman Nabi, rumah-rumah para sahabat itu ada musholanya. Di masjid di sini maksudnya tempat sholat, gitu, tempat sholat, ya. Tetapi pertanyaannya, jamaah sekalian, apakah masjid yang ada di rumah itu telah memenuhi hak-hak masjid? Nah, itu pertanyaannya, ya. Jadi, apakah di masjid yang ada di rumah itu memiliki hukum-hukum masjid umumnya? Ya, nah, tentu jawabannya tidak memenuhi, ya, tidak memenuhi. Kenapa? Sebab kalau masjid-masjid dalam pengertian musola yang ada di rumah itu memenuhi hak-hak masjid, maka rumah itu tidak boleh dijual. Kenapa tidak boleh dijual? Karena ada masjid di dalamnya. Masa ada orang yang menjual masjid? Kan begitu kan? Nah, walaupun hari ini ada juga masjid dijual ya, ada juga masjid dikontrakan ada ya, karena beberapa persoalan. Tetapi bahwa masjid itu tidak boleh dijual. Karena itu adalah fasilitas publik, begitu.
Nah, kalaupun kemudian ada masjid yang ada di rumah, dalam pengertian musola, itu adalah masjid itu tidak merepresentasikan masjid yang sebenarnya. Karena itu rumah yang ada musola di dalamnya, kemudian kantor-kantor yang ada di musola dalamnya tidak mengapa dijual, ya. Karena masjid yang ada di dalamnya tidak merepresentasikan masjid secara masjid seperti umumnya masjid. Nah, itu jamaah sekalian. Baik, kita masuk ke nih yang ketiga, C sekarang C. Nah, anjuran untuk mengucapkan insya Allah tadi, ya, Rasulullah kan mengatakan insya Allah, gitu ya. Nah, jadi jamaah sekalian, kalau kita menjanjikan sesuatu, merencanakan sesuatu, maka Rasulullah itu memberikan contoh dengan mengucapkan insya Allah. Ya, kenapa? Karena ini pernah kejadian Rasulullah SAW itu berjanji kepada orang-orang musyrik, termasuk orang Yahudi, ya, orang Yahudi dan orang musyrik yang meminta penjelasan tentang Zulkarnain, meminta penjelasan tentang Ashabul Kahfi, meminta penjelasan tentang ruh, ya. Maka Rasul Rasul kemudian tidak bisa menjawab, melainkan berjanji akan menjawab di kemudian hari. Nah, gitu ya. Kemudian ternyata jawaban itu tidak kunjung datang, putus wahyu saat itu sengaja Allah putuskan, tidak sampai kepada Rasulullah. Nah, sehingga turunlah ayat Quran surat Al-Kahfi ayat 23 dan 24 yang menjelaskan bahwa kalau merencanakan sesuatu itu harus dimulai dengan insya Allah. Nah, begitu. Makanya pada hadis ini Rasul mengucapkan insya Allah. Nah, kemudian jamaah sekalian, ini mungkin tidak perlu dibahas karena tidak. Yang kemudian yang keempat. Nah, tadi kan dikatakan ya, Abu Bakar dan Rasulullah itu pergi pagi-pagi hari, di awal hari perginya, ya. Nah, ini memberikan contoh kepada kita kalau mengerjakan sesuatu itu harus di awal siang agar waktunya lebih leluasa, begitu. Bahkan Rasulullah sendiri itu berdoa khusus, ya, untuk supaya orang yang mengerjakan sesuatu di awal hari, ya, itu mendapatkan berkah, begitu. Ini ada hadisnya, ya. Tapi karena waktunya terbatas sehingga tidak dikutipkan. Nah, jamaah sekalian, kita lihat ada beberapa manfaat masjid yang ada di rumah tadi, ya. Pertama, jamaah sekalian, manfaat yang bisa diambil adalah sebagai tempat menguatkan hubungan dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi rumah itu, kata Rasulullah, janganlah dijadikan rumah itu sebagai kuburan, begitu. Tapi jadikan rumah itu sebagai tempat kita berzikir, sebagai tempat menguatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala di rumah, gitu ya. Yang kedua, sebagai tempat membina jiwa kita untuk lebih ikhlas dalam berbicara dan berbuat. Sebab ibadah yang dikerjakan itu jauh dari pandangan manusia akan lebih mendatangkan ikhlas. Dia beda kalau kita sholat beribadah di masjid ya, dengan di rumah yang ada musuh. Jadi ketika kita beribadah di rumah jauh akan lebih ikhlas karena jauh dari pandangan manusia, begitu. Nah, kemudian jamaah sekalian, musola atau masjid yang ada di rumah kita itu tidak syak lagi menjadi tempat mengerjakan sholat bagi keluarga, membina keluarga. Seperti ayat Al-Quran itu, kita harus memerintahkan keluarga kita itu untuk sholat, gitu ya, membina mereka dan sebagainya. Makanya betapa lemahnya atau betapa naifnya hari ini banyak rumah-rumah yang besar, rumah-rumah yang mentereng, tetapi tidak ada musolanya. Ruang keluarganya luas, gitu ya,
tamannya luas, itu dan ininya begitu memenuhi syarat, tetapi tidak ada musholanya, tidak ada masjidnya. Ini menunjukkan bahwa tidak ada pembinaan kepada keluarga tersebut, begitu ya. Nah, jamaah sekalian, baik, kemudian masjid yang ada di rumah tadi itu sebagai pendorong untuk beribadah dan mengingatkannya ya kepada Allah. Kemudian untuk menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sebagai tempat sholat fardu bagi mereka ya, bagi para laki-laki yang memiliki uzur untuk tidak pergi ke masjid, sehingga boleh sholat berjamaah, sholat fardu berjamaah di rumahnya masing-masing. Demikian Ega bahasan kita hari ini, bisa kembali untuk kita diskusi ini kelamaan ini kita ceritanya ya. Ya, silakan kembali ke Ega. Ya baik, terima kasih banyak Bapak, jazakallah khairan katsiran. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak yang terhormat Bapak Dr. Elan Sumarna MAG yang sudah memberikan ilmunya yang tentu akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Semoga insya Allah menjadi amal jariah khususnya bagi beliau dan umumnya menjadikan amal kebaikan bagi kita semua yang mendengarkan. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kepada sesi berikutnya, yaitu ada sesi tanya jawab. Oleh karena itu, saya persilakan kepada Bapak, Ibu, teman-teman, rekan-rekan, adik-adik, kakak-kakak, mungkin semuanya. Apabila ada yang memiliki pertanyaan, silakan bisa langsung mengaktifkan fitur raise hand-nya. Dan di sini nampaknya sudah ada satu orang yang ingin bertanya, Bapak. Di sini sudah ada Bapak Ustaz Rohman. Oke, baik. Mungkin langsung saja kepada yang saya hormati, Bapak Ustaz Rohman. Saya persilakan. Monggo Bapak. Ya, terima kasih Kang Ega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jejak kasiran Pak Ustaz. Punten bari ngasuh incu ya teh aduh. Ya uyas teh pas gangguan teh dibakan eta teh heula. Mangga uyas. Tapi ada gangguan jadi utuh ya akhirnya ngibakan itu kepotong. Rezeki itu. Ya, itu Pak Ustadz di Fadail Amal itu ada hadis ya yang barusan Pak Bapak bahwa sesohi-sohinya hadis itu Bukhari Muslim ya. Pada Fadail Amal memang ada hadis-hadis yang dhaif pun boleh dipakai dikala hadis itu menambah motivasi untuk beribadah gitu Pak ya. Itu ada salah satu hadis di Fadail Amal itu bahwa dia membenci adanya musola-musola di rumah-rumah di kantor-kantor. Karena laki-laki itu sholatnya di masjid begitu. Artinya kalau secara sepintas, tapi nanti mohon penjelasan kalau saya berpendapat berarti itu dhaif hadisnya begitu Pak ya. Ternyata kan kata Rasulullah justru dianjurkan untuk mempunyai musola-musola begitu Pak ya. Iya. Artinya untuk membina keluarga seperti itu dan juga yang untuk ujur dikala sakit, mungkin dikala banjir dan sebagainya. Tidak mungkin untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Cuman untuk itunya pahalanya tidak disinggung Pak ya. Kan Rasul sudah membolehkan, bolehlah kalau berujur di rumah saja di musola begitu. Artinya pahalanya itu sama dengan sholat di masjid berjamaah gitu Pak, di derajat. Tidak disebutkan dalam hadisnya ya, mohon dijelaskan Pak Ustadz. Ya. Ya baik, itu saja mungkin Pak Ustadz, itu saja yang disampaikan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terima kasih Pak Ustadz Rohman. Jamaah yang Allah muliakan, ini bahasan kita lebih luas ya dengan apa yang disampaikan Pak Ustadz Rohman tadi. Di dalam kitab Fadail Amal itu memang disebutkan begitu, ya. Jadi Rasul membenci musola yang di kantor, ada di rumah gitu ya. Di rumah atau di kantor begitu ya. Nah, hadisnya hadis dhaif atau bagaimana tuh Pak Ustadz Rohman? Iya, saya tidak tahu yang meneliti itu. Ya, nanti kita cari
Ya. Itu terutama jemaah tabligh itu yang menyampaikan hadis itu. Iya, Bisa jamaah memang. tabligh itu, karena memang jamaah tabligh itu cinta masjid betul gitu Pak ya. Ya, teman-teman kita memang ya. Tapi kalau barusan saudara-saudara pengantar Bapak bahasa sahih-sahihnya hadis itu Bukhari, ya berarti saya percaya yang hadis yang ini yang sahih gitu Pak, yang pesan disampaikan Bapak gitu. Iya. Baik, jamaah yang Allah muliakan, hadis tadi kita harus teliti dulu apakah sahih tidaknya. Kita abaikan hadis itu, maka hadis itu, kalaupun hadis itu sahih, maka memang titik tekannya yang beda. Ya. Jadi titik tekannya beda. Artinya banyak orang yang dengan adanya musola di rumah itu mengabaikan untuk sholat ke masjid. Ya. Nah, oleh karena itu, kalaulah hadis itu sahih, maka maksud daripada hadis tadi adalah Rasul tidak menyukai yang sengaja melarang untuk orang laki-laki sholat di musola. Nah, jadi karena memang kewajiban laki-laki itu sholat di masjid. Kalau hadis itu sahih, kita teliti dulu nanti, ya. Nah, jadi memang harus dikompromikan dua hadis tadi. Nah, adapun hadis yang lain jelas bahwa Rasulullah memerintahkan rumah-rumah kita ini harus dihidupkan oleh Al-Quran, dihidupkan oleh zikir kepada Allah, dihidupkan oleh sholat berjamaah. Itu kan hadis jelas begitu. Nah itu jamaah sekalian. Jadi dengan demikian, kalau kita kompromikan dua hadis tadi, maka kebencian Nabi kepada musola itu dalam pengertian bahwa orang itu tidak salat ke masjid, gitu ya, tidak salat ke masjid begitu. Nah, tetapi bahwa musola yang ada di rumah itu memang harus ada. Kenapa? Karena kita akan mengajari mereka di musola itu, mengajari sholat keluarga di musola itu, begitu, mengajar ngaji di sana, memakmurkan rumah kita supaya penuh keberkahan itu di musola tadi, begitu. Nah, tentu saja para laki-laki yang uzur, yang ada halangan pergi ke masjid, bisa berjamaah di rumah. Begitu, seperti yang disampaikan dalam hadis tadi. Rasulullah sengaja datang ke rumah Itban tadi untuk sholat berjamaah bersama mereka. Nah itu kenapa? Karena Itban tidak mampu sholat ke masjid gara-gara tadi banjir tadi, begitu. Nah itu, jadi jamaah sekalian, kita abaikan dulu hadis tadi karena harus diteliti apakah itu sahih tidaknya, begitu. Hadis yang Rasul membenci tadi kepada musola-musola. Tetapi musola-musola yang ada di rumah itu diperintahkan oleh Nabi, begitu. Di kantor-kantor supaya semaraklah kegiatan keislaman di keluarga kita di rumah itu. Nah, begitu. Nah, jadi itu jamaah sekalian. Adapun terkait dengan pahala, tentu titik tekannya adalah berjamaahnya. Berjamaahnya, begitu. Jadi berjamaah itu adalah 27 derajat. Berjamaahnya tadi, entah berjamaah di masjid atau di musola bersama kaum, entah kita berjamaah di keluarga. Maka titik tekannya berjamaah tadi. Nah, jadi soal kemudian apakah di masjid, apakah di musola kita, itu hal lain dalam pengertian ada, kalau kita para laki-laki tidak ada uzur, tidak ada halangan untuk pergi ke masjid, ya ke masjid, kan begitu. Kalau kemudian ada halangan, ya kita di rumah, begitu. Nah itu jamaah yang Allah muliakan, ini bagus sekali apa yang disampaikan Pak Ustadz Rahman, sehingga menambah wawasan buat kita semua. Sedikit Pak Ustadz, tadi lupa itu Rasul itu sholat wajib atau sholat sunat jamaah di rumah Itban? Rasul melaksanakan sholat berjamaahnya, sholat wajib atau sunat? Ya. Baik, ini alhamdulillah nih Pak Ustadz Rahman ya. Nih sempat lupa kalau tidak ada yang bertanya. Nah ini jadi apakah sholat 2 rakaat
bersama itu di rumah itban itu wajib ataukah sunnah? Pertama, para ulama umumnya mengatakan itu sholat sunnah, begitu. Umumnya mengatakan sholat sunnah. Jadi kalau kita merujuk kepada umumnya ulama menafsirkan hadis tadi dengan sholat sunnah tadi, maka berarti bisa kita sholat sunnah berjamaah. Nah, begitu. Nah, itu satu. Di sholat sunnah bisa berjamaah. Ada juga yang mengatakan bahwa itu sholat wajib. Sholat wajib, hanya sholat wajibnya 2 rakaat. Begitu. Karena memang boleh jadi kedatangan Rasul kepada itban itu adalah dalam keadaan safar, begitu. Safar. Karena seperti kita ketahui berpagi-pagi Rasulullah SAW datang ke rumah itban tadi, begitu. Nah, jadi itu ada yang mengatakan tetapi sebagian kecil ulama mengatakan bahwa itu sholat wajib. Nah, gitu ya. Tetapi kalau sholat wajib berarti 2 rakaat itu safar, Rasul safar, gitu. Tetapi ada juga yang mengatakan karena itu tadi kan tapi ada juga yang mengatakan tadi itu ya, kenapa dikatakan wajib? Itu itban itu kan berhalangan untuk pergi ke masjid. Berhalangan ke masjid untuk melaksanakan sholat wajib. Begitu. Sementara karena berhalangan ke masjid untuk melaksanakan sholat wajib, maka itban meminta Rasulullah untuk mengimami sholat di rumahnya. Nah, itu jamaah sekalian. Jadi karena itulah apakah sholat wajib, apakah yang dilaksanakan oleh itban dengan Rasulullah dengan para sahabat yang di rumah itban itu sholat wajib atau sholat sunnah? Nah, boleh sholat wajib, boleh sholat sunnah, begitu. Kalau itu sholat sunnah, berarti sholat sunnah bisa berjamaah. Kalau itu sholat wajib, itu karena memang itban berhalangan pergi ke masjid gara-gara tadi, dan nah itu ada uzur sehingga beliau memohon Rasulullah untuk sholat di rumahnya. Nah, itu kan jadi ada dua pengertian tadi itu jamaah sekalian ya. Jadi intinya kita boleh sholat di rumah, maksudnya para laki-laki boleh sholat di rumah kalau ada uzur, ada halangan. Nah, itu satu. Kemudian boleh juga sholat sunnah berjamaah di rumah. Nah, begitu. Nah, adapun untuk para wanita, tentu saja sebaik-baiknya sholat ada di rumah. Nah, begitu. Baik. Demikian, kembali ke Ega. Silakan. Ya, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak atas penjelasannya kepada Bapak yang terhormat dan yang saya hormati, Bapak Dr. Elan Sumarna MAG. Jadi, atas penjelasan Bapak Dr. Elan Sumarna MAG tadi tersebut, saya mendapatkan beberapa kesimpulan. Mungkin yang pertama itu terkait dengan hadis yang awal itu perlu diteliti kembali gitu ya para jemaah. Apakah memang hadis itu sudah sahih ataupun derajatnya hasan ataupun dhaif. Nah, baru kalaupun hadis itu sahih gitu ya. Hadis itu apabila dilihat dan dipertimbangkan dengan hadis yang ini, berarti bermakna anjuran bagi laki-laki untuk melakukan sholat di masjid apabila tidak ada uzur. Nah, keduanya simpul dari tadi Bapak, yaitu terkait dengan sholat sunnah atau sholat wajib, itu bisa sholat sunnah dan bisa sholat wajib yang dilakukan pada waktu itu. Baik, hadirin jemaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk selanjutnya saya kembalikan terlebih dahulu kepada penanya Bapak Ustadz Rahman. Bagaimana Bapak Ustadz Rahman? Sudah jelas Kang Egi. Oh iya. Ini incu ini mengurus dulu ini udah jelas. Yes, Pak Ustadz. Ya kalau ya siron Ustaz. Saya. Mohon maaf, sami-sami. Ya. Ega, barangkali masih ada dari teman-teman yang lain. Ya, baik. Jamaah yang Allah muliakan. Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Barangkali dari para hadirin masih ada yang ingin bertanya. Itu raise hand-nya atau mengaktifkan mikrofonnya. Bertanya di kolom chat. Mungkin pada hadirin yang ingin bertanya. Silakan. Ya, silakan kepada hadirin yang barangkali masih memiliki pertanyaan. Ya. Baik Bapak, sepertinya sudah tidak ada yang ingin tidak ada ya. Ya, karena sudah jam 5 lebih. Ya. Ya baik, para hadirin jemaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dikarenakan mungkin sudah tidak ada lagi yang ingin menyampaikan pertanyaan pada kesempatan sore hari ini, dikarenakan waktu yang sudah menunjukkan pukul 17 lebih. Oleh karena itu, sesi tanya jawab kesempatan sore hari ini saya tutup. Saya ucapkan terima kasih kepada hadirin yang telah berpartisipasi pada sesi tanya jawab, yaitu Bapak Ustaz Rahman. Untuk selanjutnya marilah kita lanjutkan kepada doa bersama dan closing statement yang akan disampaikan secara langsung oleh yang terhormat Bapak Dr. Elan Sumarna MAG. Mungkin langsung saja kepada yang terhormat Bapak Dr. Elan Sumarna MAG, saya persilakan. Ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang Allah muliakan, Bapak dan Ibu, kemudian sahabat karib kerabat dimanapun Anda berada, dan tentunya adik-adik, mahasiswa dan mungkin ada pelajar yang Bapak cintai. Bahasan kita alhamdulillah sudah usai tentang bolehkah ada masjid di rumah. Masjid dalam pengertian mushola, betul? Tentu dibolehkan dan sangat dicintai, begitu. Dibolehkan dan sangat dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa dicintai? Karena dalam rangka memakmurkan rumah Allah, memakmurkan rumah kita, begitu ya. Jangan sampai rumah kita ini seperti kuburan, gitu ya. Tidak ada rahmat yang menyeliputinya, kan tidak ada bacaan Al-Quran. Tidak ada sholat berjamaah, tidak ada orang yang mengajar ngaji dan lain sebagainya. Makanya itu hendaklah di masjid kita ini, di rumah kita ini ada musola. Nah, hal ini untuk menyelisihi umumnya orang hari ini, di mana orang hari ini rumahnya besar-besar, kemudian mewah-mewah peralatannya, kamarnya lega-lega, tetapi tidak dijumpai musola. Sholat hanyalah kadarnya di tempat yang mepet-mepet, gitu ya, di kamar atau dimanapun, gitu ya. Padahal ruangannya amat luas, gitu. Nah ini yang tidak boleh terjadi, ya. Karena itu kata Rasulullah, jadikanlah rumahmu itu adalah tempat berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan seperti di kuburan. Nah, adapun kemudian bagi laki-laki, tentu saja lebih dicintai untuk sholat di masjid bersama kaum, bersama imam di sana, begitu. Sedangkan perempuan lebih dicintai sholat di rumah, walaupun tidak ada tidak dilarang perempuan untuk sholat ke masjid. Nah, adapun para laki-laki, kalau ada keperluan yang sifatnya syar'i, itu boleh sholat di musola itu yang ada di rumah tadi. Keperluannya macam-macam, halangan yang sifatnya hujan atau hanya untuk hanya untuk mengajar sholat, untuk sholat bersama keluarga, nggak masalah. Itu juga sebuah halangan. Jadi suatu ketika para laki-laki juga harus sholat bersama keluarga, mengajari mereka untuk sholat dengan baik sesuai dengan sunnah. Itu adalah termasuk halangan yang sifatnya syar'i. Jadi begitu. Jamaah sekalian, karena itu di rumah-rumah kita harus ada musola. Nah tentu saja masjid-masjid atau musola yang ada di rumah kita itu
tentu tidak sama hak-haknya dengan masjid-masjid yang di luar sana, begitu ya. Nah, oleh karena itu, karena kalau di rumah itu hanya sebatas musola, ya, maka rumah itu boleh dijual, kantor itu boleh dijual. Tetapi masjid tentu tidak boleh dijual, apalagi dikontrakan, karena itu adalah fasilitas publik, begitu. Walaupun hari ini kita jumpai ada masjid-masjid yang dijual, ada masjid-masjid yang dikontrakkan, gitu ya. Nah, itu karena memang berbagai hal terkait dengan terkait dengan pemerintahan, terkait dengan hal-hal lain yang tidak mendukung kepada terselenggaranya kehidupan keislaman hari ini, gitu ya. Baik jamaah yang Allah muliakan, oleh karena itu marilah kita berdoa untuk untuk jaya dan untuk jayanya Islam dan kaum muslimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat lil mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan ya. Amin ya rabbal alamin. Semoga insya Allah doa kita semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik hadirin jemaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, rangkaian sesi demi sesi pada kegiatan kajian sore hari ini telah dilaksanakan. Sampai sekarang kita pada sesi terakhir, yaitu sesi penutupan. Sebelum itu saya memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kehilafan dan kekurangan selama menjadi moderator acara kajian Sahih Bukhari pada kesempatan sore hari ini. Nuhun Pak Ustaz, Sami-sami Pak Ustaz Rahman. Dan juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada telah hadir pada kesempatan kajian sore hari. Kita tutup kegiatan kajian hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kasarena Pak Ustaz Rahman, Ibu Bapak, jamaah yang Allah muliakan, adik-adik yang Bapak cintai. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.